Bang, gue mau beli paket internet yang cepet banget, 100 MB per second dah. Ada nggak? 100 MB per second? Iya, 100 Mbps. Lo gila ya? Ya gimana nggak gila, gengs? Nyari internet dengan kecepatan 100 MB per second itu sama aja kayak lo nyuruh anggota Blackpink pakai kerudung. Ya nggak mungkin lah. Sebelumnya, kita tuh udah pernah ngebahas tentang Indonesia yang belum siap terima teknologi 5G. Nah, sekarang tuh mau ngomongin teknologi 4G LTE yang udah kita terapin di Indonesia. Nah, masih ada yang ngeluh kan, 4G LTE itu lelet-lelet. Kecepatan rata-rata 4G LTE di Indonesia itu hanya menyentuh 8,92 Mbps. Indonesia ini hanya menduduki urutan ke-86 dari 88 negara di dunia. Ya, cuma lebih tinggi dikit lah dari Aljazair dan juga India. Terus gimana kabarnya negara tetangga? Ya udah jelas, Indonesia tuh masih ketinggalan jauh dari Singapura, dari Thailand, dari Malaysia, bahkan ketinggalan jauh dari Brunei Darussalam. Nah geng, dilansir dari beberapa sumber, kecepatan 4G di suatu negara itu dapat dilihat dari berbagai faktor. Mulai dari banyaknya spektrum yang dialokasikan untuk kebutuhan layanan 4G seperti LTE Advanced, bagaimana padatnya jaringan yang dibangun, hingga berapa banyak kepadatan pada jaringan tersebut. Ngomongin 4G LTE itu nggak melulu ditentukan karena infrastruktur dari pemerintahnya aja, geng. Tapi, kelancaran dan juga kualitas dari jaringan LTE itu sendiri di dalam sebuah smartphone itu juga sangat penting. Nah, kira-kira apa aja nih? Yang pertama, kualitas hardware smartphone-nya itu sendiri. Nah, setiap smartphone 4G LTE itu memiliki kualitas yang berbeda-beda, geng. Jadi, ketika lu nyobain 4G LTE dengan brand A atau brand B, itu pasti nggak akan sama. Apalagi kalau kualitas hardware-nya itu pas-pasan. Jadi meskipun lu deket sama BTS-nya atau antenanya, itu sama aja, hasilnya nggak akan memuaskan. Soalnya, jika sistem Android yang lo pakai itu bermasalah, itu udah pasti banget mempengaruhi jaringan si LTE itu sendiri. Sebagian dari lo pasti menyimpan banyak banget aplikasi dalam HP lo, bener nggak? Nah, akibatnya sinyal dari jaringan 4G LTE ini terbagi-bagi dalam beberapa aplikasi. Mending lo uninstall dari sekarang aplikasi yang nggak berguna. Poin yang keempat adalah kualitas dari jaringan operator seluler itu sendiri. Setiap provider di Indonesia, seperti Telkomsel, XL, Indosat, Smartfren, hingga Tri, itu sudah menyediakan fitur 4G LTE. Bahkan, setiap provider itu menjanjikan kecepatan internet yang luar biasa. Namun pada kenyataannya, ya pasti beda lah. Karena setiap daerah memiliki aspek ekonomi yang sangat berbeda. Contohnya, di kota dengan di pedesaan itu akan sangat berbeda kecepatan internetnya. Di kota akan lebih cepat, sedangkan di pedesaan enggak. Begitu juga banyaknya pengguna dalam satu provider dalam area tertentu. Nah, itu juga mempengaruhi, geng. Bang, elah, lu ngeluh-ngeluh dah. Solusinya apaan? Oke, ngomongin solusi. Ya tanya aja Mbak JT. Nih. Emang ya dasar si Jovino nih ngeluh mulu. Ya udah deh, aku yang kasih tahu aja sama kalian gimana tipsnya untuk mengatasi sinyal yang lemot. Nah, pertama, kalau misalnya sinyalnya jarang-jarang lemotnya, kalian bisa merestart handphone kalian. Karena dengan mereboot handphone kalian itu sama aja masalah yang ada di handphone kalian atau hardware yang bermasalah akan berfungsi seperti semula. Yang kedua, kalian bisa menggunakan speed test untuk mengetahui kecepatan dari sinyal 4G kamu. Caranya gampang banget, kalian tinggal unduh aja dari Play Store. Nah, ada 3 hal nih yang penting banget yang harus kalian perhatiin, yaitu adalah nilai pingnya, nilai downloadnya, dan juga nilai uploadnya. Kalau misalnya nilai pingnya lebih besar dari 400 ms, itu tuh bisa jadi penyebab koneksi internet yang lambat. Nah, kalian juga lihat nilai dari downloadnya. Kalau misalnya dia tuh nggak lebih dari 1 MB per second, itu bisa dipastiin kalau misalnya sinyal internet kalian tuh emang lemot. Harusnya nih geng, kalau misalnya kalian menggunakan 4G LTE, kalian tuh harus mendapatkan sinyal minimal 3-5 MB per second. Begitupun juga dengan nilai uploadnya, itu tuh menentukan cepat atau lambatnya koneksi data kalian. Nah, menyambung dengan poin pertama tadi, kalau misalnya kalian udah restart handphone tapi masih nggak berguna juga cara itu, kalian coba hapus beberapa aplikasi yang terbuka di background. Yang keempat, kalau misalnya hanya satu aplikasi aja yang bermasalah dengan sinyal 4G LTE-nya, coba deh kalian hapus aplikasi yang tadi, terus kalian download ulang deh aplikasinya. Nah, tapi nih geng, kalau misalnya ternyata semua aplikasi di handphone kalian yang bermasalah dengan si sinyal 4G LTE-nya, coba deh kalian reset sistem pengaturan Android kalian. Nah, itu dia geng, kenapa alasannya 4G LTE itu di Indonesia masih lemot.
Nah, aku juga udah ngasih tahu kan sama kalian tips-tipsnya gimana buat ngatasin itu semua. Oke deh geng, semoga itu semua bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jangan lupa juga buat di like, subscribe, dan dipencet tombol notifikasinya. Bye-bye!